Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Setiaulandari, NPM 2207051019. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting IP address kelas C/26. Sebelumnya di sini terdapat pengertian dari IP address kelas C. IP address kelas C digunakan untuk jaringan komputer berukuran kecil seperti halnya LAN atau Local Area Network, di mana perangkat keras jaringan komputer yang digunakan tidak terlalu banyak dan hanya digunakan pada satu area saja. Dari segi nomor jaringan yang digunakan, IP address kelas C dimulai pada 192 dan berakhir pada 223. IP address kelas C menyediakan 2097,152 jaringan dan setiap jaringan dapat menampung 254 host. Selanjutnya terdapat pengertian dari subnetting. Subnetting adalah proses pemecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Nah, subnetting digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan komputer seperti sistem administrator, network administrator, maupun pengguna biasa dalam mengelola jaringan, melakukan alokasi IP address untuk setiap ruangan dan gedung sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya di sini terdapat contoh dari subnetting IP address kelas C/26 dengan IP address 192.168.30.10/26. Nah, maksud dari /26 ini berarti kita memiliki angka 1 sebanyak 26. Kita memiliki angka 1 sebanyak 26. Nah, pada oktet pertama terdapat 8 bit, oktet kedua terdapat 8 bit, oktet ketiga terdapat 8 bit, dan oktet keempat untuk bit yang aktif yaitu terdapat 2. Jadi sisanya itu adalah bit yang mati. Jadi untuk total angka 1 pada IP address ini adalah 26. Karena di IP address yang kita contohkan itu adalah /26. Selanjutnya di sini kita ubah ke dalam bilangan desimal. Nah, untuk bilangan desimalnya yaitu 255, 255, 255, 192. 192 itu didapat dari bit yang pertama dari oktet keempat itu 128. Lalu untuk bit yang kedua itu 64. Sehingga dapat dihasilkan yaitu 192 untuk oktet keempat. Nah, 255.255.255.192 ini dinamakan sebagai subnet mask. Selanjutnya di sini kita buat dulu yaitu X adalah bit yang hidup. Berarti X sama dengan 2 dan Y adalah bit yang mati sisanya. Yaitu berarti ada 6 karena setiap satu oktet itu terdapat 8 bit. Sedangkan di IP address ini kan hanya 26. Pada 3 oktet terdepan, oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga itu kan jumlahnya sudah 24. Sehingga di oktet keempat kita hanya butuh 2 bit yang hidup. Jadi jumlahnya ada 26. Jadi untuk bit yang mati itu terdapat 6. Selanjutnya di sini untuk jumlah subnet. Jumlah subnet itu didapat dari 2 pangkat X. Sedangkan X-nya sudah kita dapat bahwa X-nya adalah 2. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4 untuk jumlah subnet. Selanjutnya adalah jumlah host. Jumlah host adalah 2 pangkat Y dikurangin 2. Nah, Y-nya kita udah dapat bahwa Y-nya adalah 6, jadi 2 pangkat 6 dikurangin 2 sama dengan 64 dikurangin 2. Hasilnya adalah 62. Ini adalah jumlah host. Selanjutnya ada blok subnet. Blok subnet didapat dari 256 dikurangin jumlah oktet keempat. Kita sudah dapat tadi oktet keempat itu hasilnya adalah 192.
ini 192. Jadi 256 dikurangi 192 sama dengan 64. Ini blok subnetnya. Jadi kita mempunyai IP rank yaitu 0, 64, 128, 192. Selanjutnya kan 256, tapi 256 tidak masuk karena di sini untuk oktet terakhir itu hanya sampai 192. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke tabel subnetting. Pada tabel subnetting ini didapat bahwa terdapat IP network, IP awal, IP akhir, dan IP broadcast. Nah, IP network ini adalah alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu jaringan. Biasanya IP network adalah IP pertama dalam blok subnet. Kita sudah dapat tadi bahwa subnetnya itu ada 4. Nah, sini kita sudah, ini subnet yang pertama, subnet yang kedua, subnet yang ketiga, subnet yang keempat. Ini adalah jumlah subnetnya. Selanjutnya, IP awal. IP awal adalah alamat IP pertama yang dapat digunakan oleh host dalam suatu subnet. Jadi IP awal dari subnet yang pertama yaitu 192.168.30.1. Selanjutnya di sini terdapat IP akhir. IP akhir adalah alamat IP terakhir yang dapat digunakan oleh host dalam suatu subnet. Nah, kalau tadi IP awalnya di subnet yang pertama adalah 192.168.30.1, selanjutnya di IP akhir pada subnet yang pertama adalah 192.168.30.62. Selanjutnya di sini ada IP broadcast. Nah, IP broadcast ini adalah alamat IP yang digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam suatu subnet. IP broadcast ini adalah alamat IP terakhir dalam blok subnet. Nah, di sini didapat bahwa subnet yang pertama dengan IP broadcast-nya adalah 192.168.30.63. Tadi kan kita sudah mendapat bahwa blok subnetnya itu kan ada 64. Nah, di sini untuk IP rank-nya itu adalah 0, 64, 128, dan 192. Terus untuk jumlah hostnya itu kan tadi ada 62. Nah, 62 itu didapat dari yang rumus 2Y dikurangin 2 itu. Lalu di sini untuk jumlah hostnya itu didapat dari IP awal sampai IP akhir. Jadi dari 192.168.30.1 sampai 192.168.30.62 ini ada 62 host. Selanjutnya di subnet yang kedua juga dari 65 sampai 126 ini ada 62 host. Begitupun di subnet yang ketiga dan subnet yang keempat. Selanjutnya untuk di sini cara kita menentukan IP awal dan IP akhir serta IP broadcast. Karena kan yang tadi kita perhitungkan itu kita hanya menemukan blok subnetnya. Nih, blok subnet itu terdapat kan 0, 64, 128, 192. Nah, kita bisa mencari IP broadcast dulu yang pertama, yaitu di subnet yang pertama ini kan IP broadcast-nya itu didapat dari
IP network selanjutnya, yaitu IP network subnet yang kedua dikurangin 1. Jadi 64 dikurangin 1, jadinya IP broadcast-nya 63. Selanjutnya juga untuk subnet yang kedua, begitu juga dapat dari subnet yang ketiga dikurangin 1. IP network subnet yang ketiga dikurangin 1. Di sini IP network subnet yang ketiga kan 192.168.30.128. Nah, dikurangin 1. Itu bakalan dapat IP broadcast. Selanjutnya, di sini terdapat 192.168.30.192 IP network di subnet yang keempat. Nah, kita mencari IP broadcast-nya itu cukup IP network di subnet yang keempat dikurangin 1. Jadinya 192.168.30.192 dikurangin 1 sama dengan 192.168.30.191. Nah, untuk mencari IP broadcast yang terakhir ini sudah pasti bahwa 255. Jadi untuk yang terakhir ini pasti hasilnya adalah 255. Selanjutnya kita mencari IP awal dan IP akhir setelah kita sudah mendapat IP network dan IP broadcast-nya. IP network IP awal itu didapat dari IP network ditambah 1. Jadi IP network di sini adalah 0, jadi IP awalnya ditambah 1, jadinya 1. Terus untuk IP akhirnya itu didapat dari IP broadcast dikurangin 1. Jadi IP broadcast di sini adalah 192.168.30.63 dikurangi 1 sama dengan 62. Begitupun seterusnya. Pada subnet yang kedua, subnet yang ketiga, begitu juga. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.